Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari setiap saudara-saudara, mari kita share, like, komen, dan subscribe channel kita ini ke setiap grup-grup yang ada di grup WA saudara-saudara, Facebook bahkan, ataupun Instagram. Pokoknya dimanapun saudara-saudara punya grup, mari share sekarang ini saudara-saudara. Sehingga channel kita boleh semakin memberkati bagi banyak orang. Yang belum subscribe, silakan saudara subscribe. Karena ketika saudara-saudara mengsubscribe, maka saudara-saudara akan bisa ikut meramaikan kolom live chat yang ada di layar HP atau gadget saudara-saudara semua. Dan ada berita bahagia, saat ini kita sudah menyentuh 600 subscriber untuk YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Dari kemarin terakhir saya melihat 580 subscriber. Ya puji Tuhan dalam sebulan ini, hampir setengah bulan ini sudah menyentuh 600 subscriber. Kita berdoa paling tidak kita tahun ini sudah bisa menyentuh 1000 subscriber saudara-saudara. Dan kita patut bersyukur karena YouTube AGCC ini organik, kita tidak beli-beli subscriber. Kita pelan-pelan terus meningkat, tetapi kalau tidak ada usaha dari kita pun maka target 1000 subscriber di tahun ini tidak akan membuahkan hasil. Tentu kita berdoa tetapi kita juga harus berusaha. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Setiap channel ini selesai siaran, saudara-saudara juga share lagi. Siapapun saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara, jangan takut mengabarkan kabar baik Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita orang percaya. Mari kita mulai menara doa kita siang hari ini, kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau telah membuktikan cinta kami, cinta Engkau kepada kami ya Tuhan. Engkau membayar hidup kami dengan hidup-Mu. Dan kami mau bersyukur siang hari ini dalam nama Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Telah buktikan cinta-Mu padaku.
Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sembah Yesus kita, Dia mengasihi kita, Dia memberkati kita. Glory, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory.
Terima kasih Tuhan. Ku sembah. Glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Ku sembah, ku puji namamu ya Bapakku. Ku sembah, ku sembah. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau Tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. sebab tangan kasih-Mu bekerja bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Amin, amin. Menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Glory, glory. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, syata karamu nyata di sepanjang hidupku.
Darah-Mu telah layakkan, benar Tuhan, kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan dengan mengangkat tangan kita. Tinggikan Engkau Tuhan, Ya Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami bisa menyembah, memuji, dan mengucap syukur. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemirsa setia yang mengikuti acara ini setiap hari. Kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, tetapi Engkau mengerti di dalam isi hati kami. Mewakili para pemirsa kami sebutkan yang setia mengikuti, yang di luar kota seperti Ibu Naomi Liven di Sidoarjo. Tuhan tolong kalau cucunya nanti akan operasi polip, Tuhan jamah, Tuhan campur tangan para dokter obat-obatan, dan cucunya beri ketenangan untuk menghadapi operasi polip ini. Tuhan berkati Bapak Guntur yang dengan setia mengikuti acara ini. Kami juga berdoa yang di Surabaya untuk Ibu Lulilin yang dengan setia mengikuti acara ini. Tuhan beri kesehatan, kekuatan dengan usia yang semakin bertambah, kakinya, mata semuanya semakin kuat. Kami berdoa buat Ibu Nyoman, Tuhan berkati anak cucunya, beri kesehatan, kekuatan. Ibu Ineke Rakata di Cirebon, Tuhan beri kesehatan yang prima, Tuhan berkati. Yang di Bandung Tuhan juga berkati. Kemudian kami berdoa Tuhan ada di luar kota yang lainnya Tuhan, yang menyaksikan acara ini yang tidak terpantau oleh kami, Tuhan tetap berkati. Yang di dalam kota khususnya Jemaat AGCC Kudus, satu persatu Tuhan berkati mereka, anak cucunya, jaga, lindungi,
dari setiap yang jahat. Usahanya, pekerjaannya, Tuhan tambahkan. Karena Engkau Tuhan Gembala yang baik, Engkau memimpin kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu secara rohani, tetapi secara jasmani juga Engkau memberkati. Kami doakan buat jemaat AGCC dan para pemirsa yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Ada yang buka toko seperti Pak Stefanus, Tuhan berkati usahanya, Tuhan tolong. Kami berdoa buat RPM, Ibu Imelda, Tuhan tambahkan berkat usaha pabrik mengelola hasil bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, pertambahkan berkat-Mu sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga yang pegawai, baik Politron, baik Noyorono, baik dimanapun pusaka raya mereka bekerja, biar mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya jikalau kami sungguh-sungguh mengiring Engkau, memperhatikan firman-firman-Mu, maka Engkau pasti mengangkat kami melebihi orang lain. Amen. Terima kasih. Kami berdoa untuk menteri-menteri yang baru dilantik. Tuhan, kami tahu apapun Engkau turut bekerja di dalamnya. Kami yakin dan percaya mereka yang diberi mandat, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Sehingga pemerintahan yang akan datang ini jauh lebih baik dari pemerintahan yang lalu. Sehingga perekonomian dapat berjalan lancar, hukum dan politik ada kepastian. Sehingga banyak investor luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya. Tuhan berikan otoritas wibawa dari Tuhan sendiri sehingga semua rakyat mendukung, dijauhkan dari demo-demo dan sebagainya yang menyebabkan goncangan secara ekonomi. Tuhan tolong semuanya. Kami akan dibekali oleh firman-Mu, sucikan hati kami untuk terus bertumbuh mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah menyanyi, menyembah, memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini boleh semakin memberkati banyak orang. Terima kasih buat setiap saudara-saudara yang sudah memberi like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih juga buat setiap saudara-saudara yang sudah menabur benih untuk pelayanan hamba Tuhan melalui rekening yang ada di kolom deskripsi. Betul. Saya percaya apa yang saudara-saudara tabur pasti saudara-saudara akan tuai. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di Injil Matius pasal 22, 23 dan 24. Saya ingin bersama-sama saudara merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di Matius 22 ini dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang raja yang akan mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ini adalah satu perumpamaan yang benar-benar akan terjadi di mana Bapa Yahweh itu akan mengadakan pesta kawin anak domba di mana anaknya yaitu Yesus akan bersanding. Kawin dalam hal ini menjadi satu, jangan asosiasikan kawin seperti orang dunia, tetapi bersatunya Tuhan dengan umatnya. Ya, nah yang menjadi mempelai adalah gereja Tuhan. Saudaraku, untuk perjamuan kawin ini maka yang punya kerja mengundang orang-orang undangan. Orang-orang undangan ini adalah gambaran dari bangsa Israel. Di mana sebenarnya memang prioritas Tuhan itu
ingin menyelamatkan orang Israel. Kemudian setelah itu orang Israel yang akan membawa kabar baik ini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan itu bekerjanya selalu begitu. Tuhan memilih raja, imam, nabi dengan maksud orang yang dipilih itu nanti yang mengembangkan, yang memberitakan. Nah, di sini ternyata undangan yaitu orang Israel ini menolak undangan pesta kawin tadi. Bagaimana kita tahu bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, tetapi sejak dahulu mereka menolak untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Apalagi tatkala Yesus datang ke dunia ini, mereka jelas banyak yang menolak. Yang menerima khususnya orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang tidak terpandang, yang golongan terpandang itu menolak. Dengan berbagai macam alasan-alasan, maka karena mereka menolak, Tuhan Yesus langsung sekarang membuka undangannya itu untuk segala bangsa. Dan segala bangsa ini digambarkan sebagai orang-orang jahat, orang-orang baik, ya, orang-orang yang dijumpai di persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah. Itu menunjukkan kita orang-orang kafir. Sebagaimana Paulus mengatakan, keselamatan itu memang pertama diprioritaskan untuk orang Israel, dengan maksud kalau orang Israel sudah menerima keselamatan itu, orang Israel yang akan membawa berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi rupanya, saudaraku, ya, karena mereka menolak, maka Tuhan bisa membuka anugerah itu kepada siapa saja yang mau datang. Nah, itu sebabnya kabar baik ini diberitakan kepada orang-orang yang siapapun yang mau menyambut kabar baik itu untuk ikut di dalam perayaan pesta anak domba. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah pengumuman ini diwartakan kepada siapa saja, maka penuhlah tempat pesta itu. Dan tatkala mulai diadakan penyelidikan kepada yang datang memenuhi undangan itu, didapatilah seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Kemudian yang punya kerja mengatakan, mengapa kamu bisa masuk kemari tanpa pakaian pesta? Yang menjadi rema adalah memang anugerah keselamatan itu murah. Siapapun boleh masuk. Tetapi anugerah keselamatan itu tidak murahan. Ya. Terbukti siapapun boleh masuk, tapi tetap harus ada syarat minimum memakai pakaian pesta. Ini syarat minimum yang harus kita sadar, harus kita ketahui. Jadi bukan berarti keselamatan itu murah, siapa saja orang berdosa. Iya betul, itu panggilan Tuhan, dikatakan tadi ayat penutupnya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan memanggil siapapun. Tetapi untuk masuk ke dalam pilihan ada syarat minimal, yaitu memakai pakaian pesta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan keselamatan itu murah, tapi bukan murahan. Siapapun orang berdosa boleh masuk. Tetapi ingat, pakaian pesta di dalam kitab Wahyu adalah perbuatan baik dari orang-orang saleh.
Saya tidak mengatakan keselamatan itu harus disertai perbuatan baik, tidak. Tetapi tatkala kita menerima undangan, maka sebagai respon yang tadinya kita mestinya tidak diundang, sebagai respon terima kasih kita, minimal kita menghargai raja yang mengundang tadi. Tahu dirilah kita menghadiri raja yang sedang mengadakan pesta. Tahu diri ini, ini penting ini. Maaf kalau kita diundang orang yang sederajat, ya mungkin kita bisa pakaian sederhana. Tapi kalau kita diundang makan di istana kepresidenan, ya kita tahu diri lah. Gak mungkin kita pakai pakaian yang sederhana. Minimal kita pakai jas, ya, tuxedo mungkin ya, atau apalah. Itu orang yang menghargai undangan. Nah begitu juga kita. Kita ini sadar, kita ini gak diundang mestinya. Kita ini gak layak untuk undangan itu. Tapi kalau toh kita mendapat anugerah, seperti kita ini siapa, kemudian diundang presiden untuk makan malam dengan presiden, kita harus bangga dan menghargai itu, gitu loh saudaraku ya. Jadi bukan berarti keselamatan itu harus dibayar dengan perbuatan baik, tidak. Kita sudah menerima undangan itu penuh rasa syukur, dan rasa syukur dan penghormatan kita itu harus dibarengi dengan perubahan kita memakai pakaian pesta. Di sini banyak orang Kristen yang nggak sadar, dikira anugerah itu murahan, kemudian mereka tidak bisa menghargai anugerah itu. Persis kalau kita diundang makan malam presiden, kemudian kita tetap pakai seperti saya begini, pakai kaos begini ya, apalagi pakai sandal jepit gitu. Ya pasti marah yang undang, pasti marah. Kamu tidak menghargai, padahal undangan ini sangat-sangat berharga. Engkau boleh duduk bersama presiden, itu sudah sebuah kehormatan, anugerah yang luar biasa. Dan bagaimana sikapmu menanggapi undangan ini loh. Ini penting saudaraku. Maka sekali lagi saya katakan, undangan itu anugerah, sangat murah. Karena semestinya kita tidak diundang, yang diundang itu Israel. Bangsa pilihan, kita ini orang kafir. Tetapi undangan itu bukan murahan. Tatkala kita mengerti kita diundang, kita yang tadinya tidak layak kemudian dilayakkan, maka harus ada respon. Perasaan kagum, bangga, menghargai itu harus ada pada diri kita. Tahu diri, iya ya. Nah kemudian kita mulai berusaha. Dalam hal ini memakai pakaian pesta. Kalau saya artikan di kitab Wahyu, pakaian pesta adalah perbuatan baik dari orang-orang kudus. Jadi kita ini sudah dikuduskan darah Yesus, kita harus ada perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Kiranya sudah mengerti renungan ini. Jadi jangan menyalah tafsirkan bahwa orang diselamatkan itu plus perbuatan baik. Tidak. Tidak. Kita diselamatkan 100% karena anugerah Tuhan. Tetapi tatkala kita mengerti kita mendapat anugerah, otomatis kita berbuat baik, berbuat benar. Itu harus otomatis sebagai tanggapan, sebagai wujud rasa syukur terima kasih atas anugerahnya yang besar. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Berbeda dengan agama-agama lain di mana manusia harus membayar keselamatan itu dengan perbuatan baiknya. Tetapi kita orang Kristen tidak demikian. Perbuatan baik kita merupakan respon dari rasa syukur menerima anugerah. Yang tadinya kita nggak layak, bukan
orang yang diundang, kita ini orang yang di pinggir jalan, yang timpang, yang buta dikatakan di Injil yang lain, disilakan masuk pada pestanya raja. Wah, paling tidak ya tahu dirilah ya. Kalau kita toh orang sederhana, pilih pakaian yang terbaik yang kita miliki, yang terbaik. Kalau toh kita tadinya orang sederhana, kumuh, minimal mandilah, minimal keramas lah, ya kan, saudaraku. Ya itu Tuhan tahu bahwa engkau menghargai undangan pesta ini, ya. Dan itu Tuhan yang tahu bagaimana engkau meresponi. Kiranya para pemirsa menghargai undangan Tuhan dengan cara beribadah, dengan cara berkorban, dengan cara ikut menara doa, ikut doa hari Kamis, itu sebagai wujud penghargaan dan itu Tuhan yang tahu nanti. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti kehendak-Mu terjadi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, keuangan kami, rezeki kami yang cukup Tuhan. Cukup untuk kami beribadah, cukup untuk kami bisa menolong orang lain, cukup kami untuk bisa memberi persembahan, cukup untuk rumah tangga kami. Berikan kami makanan, berkat, uang yang cukup. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan semuanya milik-Mu. Mari saya berkati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat yang daripada Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan perlindungan Roh Kudus selalu menyadarkan kau bahwa engkau orang yang tidak layak, tetapi engkau dilayakkan. Sehingga hidupmu senantiasa dipenuhi ucapan syukur. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa. Sampai jumpa besok di acara dan program yang sama. Bye bye. Puji Tuhan.